sudah sering ditanyakan, tapi jarang sekali dijawab mengenai hiperbarik. Jadi kali ini saya akan membicarakan satu topik mengenai hiperbarik dan intermittent hipoksia. Berikan penjelasan-penjelasan beserta jurnalnya, beserta fakta-faktanya, dan juga apa saja yang dilakukan orang hiperbarik. Orang kalau jelasin apa? Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Partono, Pak Warsono, Bu Carkini. Hari ini saya tertarik dengan sebuah pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya sudah sering ditanyakan, tapi jarang sekali dijawab mengenai hiperbarik. Jadi kali ini saya akan membicarakan satu topik mengenai hiperbarik dan intermittent hipoksia. Jadi mungkin saya akan berikan penjelasan-penjelasan beserta jurnalnya, beserta fakta-faktanya, dan juga apa saja yang dilakukan orang hiperbarik. Orang kalau andai kata mengenal hiperbarik, maka yang terbayang adalah orang yang dimasukkan dalam sebuah tangki. Dan apa tujuannya? Saya akan perlihatkan tangkinya ya. Bapak Ibu pernah melihat tangki-tangki seperti ini? Ini adalah tangki hiperbarik. Tujuannya orang disembuhkan menggunakan oksigen. Sakit apa saja? Sakit diabetes salah satu. Kanker salah satunya. Beberapa penyakit degeneratif disembuhkan dengan penyakit hiperbarik. Apa bedanya dengan intermittent hipoksia? Di sini saya akan jelaskan lebih banyak mengenai hiperbarik. Baik, apa sih alasan seorang untuk mempelajari dan mengetahui mengenai hiperbarik dan intermittent hipoksia? Kalau intermittent hipoksia adalah upaya kita secara mandiri memasukkan oksigen ke dalam tubuh manusia, dan kemudian diharapkan kita akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena ternyata oksigen itu adalah nutrisi. Jadi bukan katalis ya, nutrisi. Nah, cuma dia berupa gas. Jadi dalam proses metabolismenya, tubuh tidak saja membakar sumber tenaga sebagai agar seorang bisa melakukan geraknya atau melakukan kegiatannya atau melanjutkan kehidupannya, diperlukan juga gas. Jadi gas juga sebenarnya nutrisi. Nah, gas tadi bisa dimanipulasi untuk kesehatan manusia. Salah satunya dengan olah nafas. Olah nafas yang kita sebut dengan pernafasan, kalau dikata Anda ikut dengan sebuah perkumpulan pernafasan, Anda akan dilatih untuk melatih pernafasan dan nafas dengan teratur, di mana ternyata nafas yang teratur itu mampu meningkatkan kemampuan dalam menambah nutrisi gas darah kita secara eksponensial. Jadi apapun bentuknya, pernafasan itu secara umum mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan energi lebih besar, yaitu nutrisi yang berupa gas darah tadi. Apakah itu oksigen yang masuk di dalam hemoglobin? Nah, lalu apa bedanya dengan hiperbarik? Kalau andai kata hiperbarik, itu adalah upaya memanipulasi oksigen dimasukkan ke dalam tubuh supaya dengan menggunakan alat. Bedanya, satu tidak menggunakan alat, ya, manual, ya, memasukkan oksigen dan diberikan tekanan sesuai dengan kekuatan paru-paru kita. Dan yang kedua, menggunakan alat yang berupa tangki, di mana kita diberikan tekanan sampai 3 atmosfer paling banyak. Dari mulai setengah atmosfer
Bapak Ibu perlu tahu bahwa oksigen itu akan meningkat tekanannya apabila kita turun dari kondisi normal, permukaan laut turun 10 meter. Minus 1 atmosfer. Ya, tekanannya 1 bar. Kemudian kalau Anda kata 20, berarti 2 bar. Kalau 30, 3 bar. Maka gas darah itu akan mulai melarut. Ujarnya darah dilarutkan? Iya. Darah dilarutkan pada saat tekanan seperti itu, secara otomatis. Makanya dalam kejadian para penyelam yang dari kedalaman terlalu cepat bangunnya ke permukaan laut, biasa mereka ditemukan penyakit-penyakit emboli. Itu penyakit-penyakit khas penyelam, di mana gas-gas darah yang tadinya terlarut tiba-tiba berbentuk gas di dalam darah. Nah, itu bisa membunuh orang. Nah, makanya Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo itu punya tabung hiperbarik. Tabung hiperbarik tadinya digunakan untuk penyembuhan penyelam-penyelam mereka. Tapi ternyata ada hal lain yang ditemukan, yaitu adalah kemampuan dalam menyembuhkan penyakit-penyakit non-generatif dan degeneratif. Apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Ternyata oksigen banyak, apakah dengan cara dimanipulasi dengan secara mandiri atau dengan menggunakan alat, ternyata memancing yang namanya angiogenesis. Pernah dengar Bapak Ibu? Angiogenesis adalah terjadinya atau terbentuknya pembuluh darah baru yang mengakibatkan tumbuhnya sel baru. Saya akan berikan contohnya yang namanya angiogenesis. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini angiogenesis. Apa pertumbuhan sel darah dan pertumbuhan sel pada tubuh akan selalu terpicu apabila oksigen lebih banyak dalam tubuh. Selalu itu. Udah hukum alam. Semakin banyak oksigen, akan semakin banyak juga sel-sel darah dan pembuluh darah yang terbentuk. Contohnya adalah ini, Bapak Ibu bisa lihat, ya, blood vessel. Jadi kalau andai kata oksigen lebih banyak di gambar sebelah kiri, paling kiri atas ya, ini adalah bentuk pembuluh darah yang dalam keadaan normal. Tapi ini bisa diinduksi apabila Bapak Ibu melatih pernafasan. Maka akan tumbuh cabang-cabang pembuluh darah baru. Dan demikian. 3. Tolong jangan dilihat dulu yang baris kedua ya. Karena baris kedua ini adalah di mana tumor ini juga caranya hampir sama. Cuman bedanya tumor itu merebut nutrisi. Kita nggak usah bahas yang kedua, nanti di sesi yang lain saya akan jelaskan. Tapi yang jelas bahwa kalau tumor itu suka dengan karbon dioksida. Kebalik ya. Kalau tubuh manusia memang membutuhkan oksigen. Semakin banyak oksigen dalam darah, maka akan semakin banyak pembuluh darah yang terbentuk. Semakin banyak pembuluh darah terbentuk, maka kesehatan akan lebih didapat. Jadi intinya bahwa orang-orang sehat itu selalu dimulai dari pembuluh darahnya dan suplai gas darahnya yang bagus. Namanya angiogenesis. Di sini perlu saya sampaikan bahwa angiogenesis ini bisa dimanipulasi dengan menggunakan alat ini ya.
hiperbarik, tangki hiperbarik. Ini adalah salah satu alat memanipulasi masuknya oksigen ke dalam darah. Cuman sayangnya pakai biaya. Nah, dimana yang saya dengar itu seseorang perlu dimasukkan dalam tangki itu antara setengah jam sampai 2 jam. Itu harganya bervariasi dari mulai 800 sampai 2 jutaan. Yang saya dengar begitu ya. Dan ini cukup membantu kalau punya uang. Cuman masalahnya kita hendak mendapatkan oksigen secara mandiri, maka dilatih dengan cara intermittent hipoksia. Intermittent hipoksia itu kalau andai kata Bapak Ibu pernah mendengar penjelasan saya yang lalu ya. Mohon waktu sebentar. Ini adalah jurnal mengenai terapi hiperbarik. Ya, di sini hanya penyembuhan luka, tapi sebenarnya banyak sekali. Termasuk beberapa penyakit degeneratif, salah satunya adalah ini hasilnya bahasa Inggris, Bapak Ibu. Hasilnya bahasa Inggris. Kemudian saya gunakan ya. Ini ya, luka diabetik refraktor seringkali terinfeksi secara kronis atau akut yang telah mengganggu vaskularisasi. Vaskularisasi itu artinya terbentuknya pembuluh darah. Suplai nutrisi melalui pembuluh darah. Vaskularisasi. Kompromi arteri biasanya terjadi pada arteri distal kecil, tapi arti bahasa-bahasanya agak rumit ya. Tapi intinya, lihat perubahannya yang berhubungan. Ini berhubungan dengan indikasi pada diabetes, seperti neuropati dan edema. Nah, indikasinya banyak sekali. Penyakit dekompresi tadi yang saya ceritakan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang penyelam ataupun orang yang biasa beroperasi dengan kapal selam. Biasanya dari kapal selam dari kedalaman yang cukup dalam kemudian dilepaskan mereka. Nah, karena munculnya ke permukaan terlalu cepat sehingga tumbuh emboli. Ini banyak sekali ya, dari mulai anemia, cangkok kulit gagal, radiasi, keracunan karbon monoksida dan sebagainya. Tetapi juga gangren. Tuh. Gangren yang melibatkan seluruh kaki. Gangren yang melibatkan kaki depan, jari kaki. Abses. Abses itu bisul ya, kayak bisul bernanah gitu ya. Luka yang bernanah itu abses. Luka yang mencapai tulang atau tendon. Itu juga Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini adalah mekanisme dan kemanjurannya. Itu juga dibahas. Juga di jurnal. Aslinya dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa lihat, saya akan berikan ke Bapak Ibu nanti linknya supaya bisa dipelajari ya. Ini bisa untuk ahli bedah plastik dan rekonstruktif. Jadi bicaranya rata-rata nanti ke estetik juga. Penampilan bisa menarik karena itu. Tapi apakah kita jadi ganteng sekali seperti bintang film? Ya enggak lah, sama aja. Cuman kita menjadi jauh lebih sehat, lebih muda. Ini sedangkan ini adalah rumah sakit yang di Minto Harjo hiperbariknya seperti itu. Jadi tangkinya seperti itu. Orang dimasukkan ke dalam, duduk-duduk sana, ngobrol-ngobrol,
kemudian diberi tekanan dan kompresi. Nah, lalu apa bedanya dengan intermittent hipoksia? Bapak Ibu bisa melihat juga di sini hipoksia intermittent. Wah, ternyata kita juga tidak kalah canggih. Tuh manusia itu tidak kalah canggih. Ya, ternyata kalau andai kata kita melakukan pernapasan ini, kita akan mendapatkan manfaat sama dengan seseorang yang dimasukkan ke tangki hiperbarik selama 1-2 jam dengan biaya hampir 2 juta itu. Bayangkan, latihan kita itu bisa bernilai 2 juta rupiah per satu kali latihan. Kalau andai kata Bapak Ibu bisa mendapatkan latihan yang benar. Di sini terapeutik hipoksia intermittent, dosisnya bahkan dibahas. Ya, saya akan berikan contoh bahasan. Ini tidak semua teman-teman yang bapak-bapak, yang ibu-ibu yang pernah melihat jurnal ini, tapi dibahas ini adalah penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Orang yang kena penyakit kardiovaskuler, jantung ya berarti, dan pembuluh darah, kemudian hipertensi. Ya, saya akan perbesar. Ya, ini di apnea tidur ngorok, mendengkur ya. PPOK tadi, hipertensi, infak miokard ini biasa dengan jantung. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu, termasuk tulang dibahas, saraf ya. Stroke dibahas. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang latihan pernafasan itu luas sekali. Cuman seberapa jauh kita mau mengelaborasinya dan juga untuk mengetahui seberapa dalam yang bisa kita dapatkan dari latihan pernafasan. Tapi yang jelas latihan pernafasan tidak merugikan, walaupun Anda salah dalam mempraktekannya. Sekali lagi tadi sampai Pak Partono benar bahwa ada 70 item di tubuh kita, ya, yang bisa kita lihat di laboratorium, laboratorium. Cuman sayangnya kan kita tahu cuma satu, gula darah, pernafasan. Jadi jangan kecewa kalau Anda kata gula darah belum turun. Anda hanya perlu waktu saja untuk menguasainya. Nah, setelah Anda menguasainya, percayalah bahwa 70 itu akan kembali ke posisi bagus. Anda akan dapatkan kesehatan yang jauh lebih bagus. Serasa demikian, Bapak Ibu. Baik, Pak Eko, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Mohon dijelaskan lagi dong Pak, itu yang terapi kaki yang sakit atau kesemutan yang dimasukin ke air es kemudian ke air dingin, itu tahapannya gimana? Kemudian urutannya apakah hari untuk air dingin dan air panas itu air hangat itu langsung ataukah beda hari? Mohon lebih di ini lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Itu adalah yang namanya, jadi begini, naturopatik itu adalah berusaha menyembuhkan seseorang tanpa invasif. Karena tanpa invasif, maka kita hanya berpanduan pada hal-hal yang alami, yaitu orang sakit pasti berhubungan dengan alam, maka alam yang akan menyembuhkan. Misalnya suhu. Kita bisa menyembuhkan seorang dengan suhu dingin atau suhu panas, namanya teori paparan. Dipapar dengan suhu. Jadi seorang bisa didinginkan, bisa dipanaskan dengan suhu itu. Dengan tekanan. Nah, bukan orangnya langsung injek-injek, ditekan-tekan bisa sembuh, bukan begitu. Maksudnya dimasukkan ke dalam air. Nah, itu juga dengan tekanan. Mungkin kalau andai kata kita tidak pernah sampai se-ekstrim sampai 10 meter ditenggelamkan, biasanya latihannya ya
ditenggelamkan ke paling dalam itu sekitar 1 meter. Dibiarkan seseorang latihan pernafasan di tekanan yang sedalam itu. Terus kemudian dengan cahaya, dengan pH, yang sifatnya semua alami adalah bagian cara untuk menyembuhkan tubuh. Karena pada dasarnya manusia itu dari alam, tidak mungkin dia terlepas dari alam. Buktinya kita masih menjejak kaki kita ke bumi, contohnya kita masih alami. Kalau sudah melayang, tidak alami. Hati-hati. Jadi memang saya pernah memberikan satu pelajaran tentang teori paparan, di mana pembuluh darah itu pembuluh darah kita akan mengalami vasodilatasi dan vasokonstriksi bukan karena gas, bukan hanya karena gas darah. Teorinya, apabila seseorang yang mengalami atau memperbanyak kadar gas dalam tubuhnya itu oksigen, maka akan terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi adalah pengerutan pembuluh darah. Jadi orang yang banyak oksigennya, seperti misalnya naik turun, bukan naik turun ya, tarik buang, kemudian gas darahnya oksigen lebih banyak, maka pembuluh darah akan mengerut. Apa yang terjadi setelah itu? Tekanan darah pasti akan naik. Tekanan darah akan naik. Itu namanya vasokonstriksi. Tetapi sebaliknya, apabila kita buang nafas dan tahan, akan terjadi namanya vasodilatasi, di mana pembuluh darah kita akan mulai membuka. Kenapa membuka? Karena gas darah kita berubah dari yang tadinya banyak oksigen menjadi banyak karbon dioksida. Ternyata karbon dioksida adalah vasodilator. Itu dengan menggunakan gas. Bagaimana dengan suhu? Ternyata suhu juga bisa menjadi vasodilator atau vasokonstriktor. Dia bisa membuka pembuluh darah, tapi juga bisa mengecilkan pembuluh darah. Contohnya, yaitu jadi pembuluh darah kita tuh ada pembuluh darah halus di luar di permukaan kulit, itu pembuluh darah periferi, pembuluh darah luar, dan pembuluh darah arteri, pembuluh darah dalam. Lalu bagaimana kalau andai kata kita hendak menyembuhkan seorang, saya kena memar, bagaimana dengan orang-orang yang terkena Parkinson, gangguan saraf, beberapa hal. Itu sebenarnya karena gangguan orang dianggap sakit apabila ternyata suplai oksigennya bermasalah. Oleh karena itu perlu dibantu dengan memanipulasi aliran darah tadi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan pelatihan paparan. Suhu yang panas, yang hangat, yang hangat, misalnya sekitar 50-60 derajat, itu punya kemampuan vasodilator, memperbesar pembuluh darah. Apabila tangan kita masukkan ke dalam air yang sifatnya hangat misalnya sekitar 50 derajat atau 60 derajat, maka biasanya pembuluh darah luar, yang bagian luar, akan membuka. Namanya vasodilatasi. Tetapi sebaliknya pembuluh darah dalam akan terjadi vasokonstriksi, mengecilnya pembuluh darah. Jadi begini, selalu ya, apabila ada sesuatu yang sifatnya suhu lingkungan mengaruhi kita, kalau terlalu panas, pembuluh darah yang bagian luar itu akan terbuka. Tapi pasti diikuti dengan mengecilnya pembuluh darah dalam. Selalu berlawanan. Itu namanya kita memanipulasi vasokonstriksi dan vasodilatasi untuk penyembuhan. Apakah itu bisa sebaliknya? Bisa. Apabila kita masukkan tangan kita ke cairan dingin, misalnya sekitar 2 derajat. Jadi kalau dingin jangan tanggung-tanggung cuma 10 derajat, 20 derajat kayak air mandi, itu enggak. Tapi harus sampai 2 derajat. Apa yang terjadi? Maka pembuluh darah kita yang bagian atas akan mengalami pengecilan pembuluh darah.
Tapi yang bagian dalam akan mengalami pembesaran pembuluh darah, arteri. Itu akan mengalami pembesaran yang disebut vasodilatasi. Nah, proses-proses ini biasa saya lakukan untuk orang-orang yang mengalami tremor karena Parkinson, memar, masalah saraf, masalah peredaran darah. Itu saya gunakan seperti itu. Nah, seperti pertanyaan Bu Carki, lalu apakah kita yang sudah melakukan pernafasan diabetes ini bisa melakukannya? Asal Bapak Ibu tahu, pernafasan diabetes ini sebenarnya adalah satu pernafasan yang saya gunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit. Jangan salah Bapak Ibu. Jadi, oh ini pernafasan diabetes saja, iya, hebat ya, keren ya, bisa ya. Tapi enggak. Dulu pada saat saya mengajar di Universitas Tanjung Pura, itu pernafasan inilah yang saya gunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit. Tetapi kenapa ini saya berikan ke diabetes, penderita diabetes? Karena orang yang menderita diabetes cenderung menghimpun semua penyakit dalam tubuhnya. Makanya saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami pernafasan ini dengan baik. Karena kenapa? Orang diabetes adalah orang-orang yang rentan dengan semua penyakit degeneratif ya. Nah, lalu kapan tepatnya kita melakukan pernafasan paparan ini? Pada suatu saat mungkin saya akan ajarkan, tapi secara teori. Apabila kita punya masalah dengan salah satu bagian tubuh kita atau seluruh tubuh kita, maka rendamlah dengan, kita harus mempersiapkan satu tempat di mana kita bisa manipulasi dengan dua suhu tadi. Dengan suhu yang 60 derajat, 2 kali suhu tubuh kita. Suhu kita rata-rata 36,2 atau 36,5 derajat ya. Nah, itu 2 kalinya kira-kira. Ya, sekitar ya 60-an lah, 60 derajat. Apabila kita memastikan bahwa bagian tubuh kita perlu diperbesar pembuluh darahnya, dan kemudian diharapkan oksigennya itu bisa menuju ke daerah-daerah kita yang sakit. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebelum melakukan pelatihan ini, Anda harus latihan diabetes ini satu siklus, satu set. Jadi pernafasan 1 sampai pernafasan ke-6 itu harus dilakukan. 40, 50, 60, 70, 80, 90 harus selesai. Dengan tujuan apa? Supaya tubuh kita sedang dalam keadaan pH tinggi. Ber-pH tinggi artinya beroksigen tinggi. Nah, pada saat itu Anda bisa menggunakan paparan, membuka pembuluh darah dengan menstimulasi, merangsang ya, satu bagian tubuh kita atau seluruh bagian tubuh kita untuk dibuka pembuluh darah. Kita gunakan suhu hangat. Teorinya, apabila tubuh kita dimasukkan ke dalam satu cairan yang hangat, maka pembuluh darah luar akan mengalami vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, darah akan mengalir dengan lancar. Darah membawa oksigen, maka oksigen akan tersirkulasi dengan baik di wilayah itu. Demikian juga kalau andai kata kita berikan stop, dinginkan. Makanya ada orang-orang di barat sana yang kadang-kadang begitu mereka dari mandi sauna, bukan mandi ya, kalau sauna tuh beruap ya, dengan uap, itu langsung mereka nyebur ke air. Harapannya adalah pembuluh darah yang tadinya sedang terbuka lebar, kemudian dikecil. Nah, tujuan-tujuan itu adalah untuk memperbaiki sirkulasi darah kita. Ya, jadi disitulah teori paparan yang kalau dalam bahasa Inggris exposure itu bisa kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk membuat kita mengerti bagaimana tubuh kita bekerja.
Ya Pak Wibowo, Pak Profesor. Ya Pak Profesor. Ya terima kasih banyak Pak. Ya ini bahasanya memang sulit banget ya, antara vasodilatasi, vasokonstriksi, kemudian memang perlu penjelasan khusus pada waktu khusus untuk menjelaskan mengenai bagaimana teori hiperbarik dan teori intermittent hipoksia itu bisa saya jelaskan. Memang perlu waktu khusus ya. Untuk ini perlu sekitar mungkin 4-5 jam seorang bisa mengerti dengan tegas apa itu yang namanya hiperbarik angiogenesis paparan. Tapi ini adalah suatu gambaran awal. Karena yang pada dasarnya kita semua di sini belajar. Di sini kita belajar bagaimana kita mengelola tubuh kita. Ya. Bahwa ternyata tubuh kita itu kompleks banget, tapi ternyata sebenarnya menyembuhkannya untuk menjadi dokter bagi diri sendiri tidak terlalu sulit, asal mengerti teorinya. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, penjelasan saya mengenai teori hiperbarik dan juga mengenai intermittent hipoksia. Mudah-mudahan ini menjadi masukan saja. Bagaimana seorang bisa sakit, seorang bisa sembuh, dan disembuhkan dengan bantuan alat ataupun teori latihan pernafasan mandiri. Ya, agak rumit tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami.